Pernah kepikiran nggak bahwa kamu bisa sampai di titik di mana hidup terasa kayak beban yang kamu gendong sendirian? Sampai di titik di mana ketika kamu bangun tidur, kamu udah mulai malas untuk melakukan apapun. Ketika bergerak, tapi yang kamu rasakan itu hanya kehampaan. Ingat nggak untuk sampai di sini, di mana hal-hal yang dulu bikin mata kamu berbinar, sekarang malah menjadi rutinitas yang kamu jalani tanpa makna. Yang membuat kamu merasakan malah ternyata kamu terkekang oleh hal yang dulu kamu impikan. Dan kamu mulai ngerasa aneh sama diri sendiri. Kok gue udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi ya? Bahkan ketika kamu pengen bangkit, kamu mempertanyakan harus mulai dari mana. Dan lebih parahnya, kamu merasa malu sama keadaan kamu sendiri. Kamu takut kalau orang tahu fakta bahwa kamu udah nggak punya tenaga lagi. Kamu takut dianggap lemah, dianggap gagal. Padahal, sebenarnya yang kamu rasakan itu bukan kegagalan. Kamu hanya capek. Capek banget untuk melakukan suatu hal. Dan mungkin kamu udah di titik di mana bahkan berharap pun terasa berat. Inilah titik ketika semangatmu sudah mati total. Dan justru di momen-momen inilah, kamu merasa bahwa kamu harus didengar. Di video ini, gue nggak bakal maksa kamu buat jadi kuat. Gue nggak mau buat suruh kamu semangat atau bilang semua akan baik-baik saja. Gue cuma mengajak kamu untuk duduk sebentar, istirahat, dan dengerin cerita tentang kenapa manusia bisa kehilangan semangatnya. Kita akan bahas dengan jujur, without judgment, dan tanpa motivasi berlebihan. Kita bahas pelan-pelan tentang kenapa kamu merasa kosong, kenapa tubuhmu berhenti merespon, kenapa kamu ngerasa hidupmu mandek, dan kenapa diam saja terasa lebih mudah daripada mencoba bangkit. Setelah itu baru kita ngomongin tentang bagaimana cara untuk bangkit, bukan yang versi medsos, tapi cara bangkit versi manusia biasa yang capek, yang jatuh, yang bingung, tetapi masih punya keinginan kecil untuk coba hidup lagi. Video ini ada buat kamu yang membutuhkan ruang aman tanpa tekanan dan buat kembali menemukan diri kamu pelan-pelan. Pertama, kamu kehabisan semangat karena sudah terlalu lama bertahan sendiri. Kamu selalu terlihat kuat, selalu bisa untuk jadi tempat orang lain bersandar. Terus, siapa yang jadi bisa kamu jadikan sandaran? Selama ini kamu menyimpan semuanya di dada kamu sendiri. Semua tentang kekhawatiran, tekanan, rasa gagal, dan ketakutan yang kamu nggak pernah ceritain ke siapapun. Dan karena nggak ada media buat melepas semua itu, akhirnya tubuh dan pikiranmu pelan-pelan mati rasa. Kamu ngerasa jenuh bukan karena malas, tapi karena nggak ada ruang lagi buat nampung rasa sakit yang kamu tutup rapat. Kadang tubuh kita bukan menyerah, tapi sedang meminta istirahat. Dan kamu nggak pernah ngasih itu ke dirimu. Kedua, kamu kehilangan arah karena makna hidupmu telah berubah. Ingat nggak, dulu kamu pernah punya tujuan, pernah punya mimpi. Ada sesuatu yang bikin kamu bangun pagi dengan harapan. Akan tetapi, hidup berubah lebih cepat dari yang kamu kira. Rencana-rencana yang kamu pegang erat hilang begitu saja. Hal-hal yang dulu bikin kamu bangga, sekarang semua berubah menjadi beban. Dan perlahan, kamu mulai mempertanyakan tentang semuanya. Apa gue masih punya arah? Apa gue masih berarti? Pertanyaan itu semua mulai muncul di benak kamu. Kamu merasa tersesat bukan karena kamu gagal, tapi karena hidupmu masuk fase yang gak pernah kamu siapin. Dan semua orang bisa mengalami itu. Justru kehilangan arah adalah tanda bahwa kamu butuh sebuah chapter baru. Lanjut ke poin nomor 3, yaitu ketika kamu terlalu berusaha untuk menjadi kuat, sampai-sampai kamu lupa bahwa kamu juga bisa rapuh. Kamu terus ngejalanin hidup seolah-olah kamu baik-baik saja. Kamu bertahan dan gak capek. Kamu pura-pura gak butuh bantuan. Padahal sebenarnya, tubuhmu udah kasih sinyal bahwa kamu sedang lelah, sesak, gak ada energi, kehilangan selera buat hidup. Tapi otak masih memaksa kamu buat tetap menjadi produktif, tetap senyum di depan orang, tetap menjadi kuat. Padahal kenyataannya, kamu gak pernah ngasih izin buat dirimu jatuh. Terkadang menjadi rapuh itu perlu. Rapuh itu bukan kelemahan. Rapuh itu adalah ruang buat manusia untuk pulih. Dan mungkin selama ini kamu bukan butuh buat jadi lebih kuat, tapi butuh belajar menerima bahwa kamu gak harus sempurna. Keempat, kamu bukan lagi jatuh, melainkan kamu hanya kehilangan perasaan. Perasaan mati itu bukan berarti kamu rusak. Itu adalah mekanisme bertahan hidup ketika pikiranmu sedang overload.
Kamu memilih diam bukan karena kamu menyerah, tapi karena tubuhmu lagi berusaha melindungi kamu dari tekanan yang terlalu besar. Dan di fase ini, jangan maksa diri kamu buat langsung jadi produktif. Jangan paksa diri kamu buat langsung bahagia. Karena yang kamu butuhkan saat ini cuman satu gerakan kecil yang bikin tubuhmu sadar bahwa hidup masih berjalan. Coba kamu duduk di luar selama 5 menit, mandi air hangat, dengerin lagu pelan favoritmu, dan mulai rasakan hal-hal kecil itu ngasih sinyal ke tubuhmu bahwa kamu masih di sini, bahwa kamu belum hilang. Kelima, cara untuk bangkit, mulailah dari satu hal yang paling tidak menyakitkan. Bangkit itu bukan perlombaan, tapi maraton. Siapa yang konsisten, dia yang bertahan. Bangkit itu bahkan bukan berjalan. Bangkit itu cuma tentang bergerak sedikit ke depan. Kamu nggak perlu mulai dari mimpi yang besar, nggak perlu mulai dari rencana yang panjang. Mulai dari hal paling gila, paling kecil, dan paling sederhana. Seperti merapikan meja, cuci muka, tulis 1 kalimat tiap hari, minum air secara teratur, tidur lebih awal. Gerakan-gerakan kecil ini bukan remeh, tapi mereka adalah fondasi. Karena setiap gerakan kecil ngasih kamu satu pesan yang penting, kamu masih bisa. Dan ketika rasa masih bisa itu mulai tumbuh, pelan-pelan kamu bakal ngerasa hidupmu balik nyala. Yang terakhir, bangkit itu tentang proses, pelan dan butuh waktu. Kamu nggak harus langsung sembuh, kamu nggak harus langsung semangat lagi. Tenang aja, nggak ada yang ngasih deadline buat bangkit. Kamu cukup terus maju, meski cuma setengah langkah. Bangkit itu adalah seni bertahan ketika kamu udah kehilangan tenaga, tapi tetap memilih bergerak. Dan pada akhirnya, kamu bakal sadar bahwa yang ngebangkitin kamu bukan motivasi besar, tapi keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. 1 langkah hari ini udah lebih dari cukup dari apa yang bisa kamu lakukan untuk bangkit. Kalau hari ini kamu ngerasa kosong, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu butuh ruang baru buat jadi diri kamu lagi. Pelan-pelan, kamu akan kembali ngerasain hal-hal kecil tentang ketenangan ketika saat angin masuk ke jendela, atau ketika rasa lega setelah mandi, senyum random dari orang asing, atau bahkan perasaan sederhana seperti gue masih di sini. Kamu nggak lagi kehilangan semangat. Semangat kamu cuma tertidur. Dan tugas kamu sekarang bukan bangunin dia secara paksa, tapi nemenin dia sampai dia siap untuk bangkit kembali. Kamu nggak sendirian. Kamu masih punya diri kamu, dan itu udah lebih dari cukup untuk mulai. Kalau kamu ngerasa didengerin hari ini, kalau kamu ngerasa narasi ini bikin kamu sedikit lebih tenang, kamu boleh banget tinggal lebih lama di channel ini. Di sini kita nggak buru-buru, nggak maksa kuat, nggak pura-pura bahagia. Di sini kita belajar hidup pelan-pelan, bareng-bareng, tanpa ngerasa harus jadi versi sempurna. Gue bakal terus bikin narasi kayak gini. Narasi untuk kamu yang lagi jatuh, lagi nyari cahaya, atau lagi belajar bangkit tanpa harus nyakitin diri sendiri. Kalau kamu mau ditemenin di perjalanan ini, jangan lupa subscribe, biar kamu nggak jalan sendirian lagi.